kenalin ya, aku adalah Elsa Nabila dari kelompok 1 Stetoskop. Kali ini aku mau mewawancari beberapa UKM yang ada di Stika PPN di Jabar. Kalian juga pasti penasaran kan? Makanya tonton terus videonya. Nah, di UKM yang pertama ada apa ya? Halo Teteh, sebelumnya kenalin nama aku adalah Elsa dari kelompok 1 Stetoskop. Di sini aku mau mewawancari Teteh untuk memenuhi tugas LDK awal. Aku boleh tahu nggak siapa UKM yang dan jabatan sekarang? Aku Leonta Sabita dari tingkat 2B dan aku itu ikut UKM PN dan DWG untuk jabatannya sebagai sekretaris. Jadi kita langsung ke pertanyaannya aja ya Teh ya. Nah, yang pertama, WG itu kan wedding geli yang kelihatan sangat kompak ya Teh. Apa sih rahasianya membangun organisasi yang adaptif itu? Kalau misalnya di WG kan anggotanya nggak terlalu banyak juga ya, jadi nggak terlalu pusing buat nyatuin semua kepala gitu. Terus kalau misalnya buat kompak, karena kita jadi sering ketemu, terus sering ngobrol, jadinya kompak sih kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau soal relasi nih dengan pihak luar, bagaimana UKM ini menjaga jaringan agar tetap autentik dan berdampak? Kalau misalnya sama kampus lain itu jarangnya WG itu. Biasanya WG itu seringnya tapi di acara kampus kayak wisuda, terus misalnya ada seminar, terus misalnya ada studi banding sama DPW kota lain, baru WG ikut serta gitu. Selanjutnya, dalam organisasi pasti pernah ada perbedaan pendapat nih ya. Nah, bagaimana cara UKM ini menyikapinya? Kalau misalnya beda pendapat pasti ya, soalnya kan beda-beda kepala. Tapi buat cara ngatasinnya kita pastinya diskusi musyawarah. Jadi kita mau itu di Zoom, mau via online atau offline, pasti kita bermusyawarah kayak berembuk gitu buat nyari solusinya gimana. Oke, selanjutnya banyak nih anggota UKM juga sibuk sama kuliahnya ya Teh ya. Agar rasa kekeluargaan itu Dari UKM-nya ya. sama kuliah apa gimana? Jadi mengatur waktu antara kuliah dan organisasi gitu secara pribadi ya. Kalau misalnya aku itu mau sesibuk apapun di UKM harus nomor satuin kuliah gitu loh. Jadi mau kayak gimana pun pasti ujian dulu lah daripada UKM. Jadi sampingin dulu aja gitu. Oke, baik. Nah, yang terakhir aku ada inovasi nih Teh buat UKM meninggali. Inovasinya ada kolaborasi lintas kampus dan lintas sendiri, seperti workshop kolaboratif. Nih meninggali kolaborasi dengan UKM teater dari kampus lain untuk membuat pertunjukan gabungan, misalnya teater tari berbasis cerita rakyat Sunda. Seperti itu ya Teh. Nanti aku sampaikan ke anak lagi. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih, sangat luar biasa, sangat inspiratif ya Teh. Nah, kalau jawabannya kayak agak Mencari salah satu UKM. Sebelumnya perkenalkan Teh, nama aku adalah Elsa dari kelompok 1. Sebelumnya aku berasal dari nama aku nih Tatiana dari UKM Gaharu, jabatan aku di Gaharu sebagai sekretaris. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Nah, Gaharu itu kan dikenal sebagai organisasi yang aktif dalam kegiatan alam ya, tapi pastinya butuh solidaritas dan gimana sih caranya UKM ini membangun cara membangun itu kayak semua anggotanya harus punya saling percaya diri dan tujuannya yang sama, itu satu tujuan. Komunikasi juga harus terbuka, kayak jangan ngomong kayak gitu. Jadi kalau ada masalah bisa dibahas, nggak ditutup-tutupin. Nah, selanjutnya kalau untuk
kegiatan kontribusi alam adalah aksi sosial di masyarakat seperti penanaman desa yang menanam air di juga bisa edukasi dan Makasih ya motivasinya, mungkin nanti bisa beli nggak lagi. Cukup sekian untuk sesi wawancaranya. Dari UKM yang tadi. Nah, sebelumnya kenalin ya Teh ya, aku adalah Elsa Nabila dari kelompok 1 Di sini aku mau mencari Teteh untuk memenuhi tugas LDK aku. Nah, sebelumnya aku boleh tahu nama Teteh, UKM yang sedang Teteh jalani dan jabatan Teteh sekarang sebagai apa? Oke, namaku Naifah Rubianuya dari tingkat 2B. Saya dari UPM dan jabatanku di UPM sebagai anggota. Kita langsung ke pertanyaan ya. Yang pertama nih, kemampuan berbicara itu kan butuh waktu latihan ya Teh ya. Betul. Dan kekompakan, gimana sih caranya UPM ini membangun organisasi yang solid dan adaptif? Nah, kalau misalkan UPM ini membangun UPM yang adaptif, tentunya bakalan melihat dulu minatnya gitu ya dari orang yang mendaftar ini tuh di mana, di divisi mana. Misalkan mau di divisi protokol atau divisi yang lain-lainnya, tentunya bakalan dilihat dulu supaya nanti pas udah terjun ke UPM-nya bakalan gak setengah hati gitu, bakalan oh iya ini emang passion aku di sini kayak gitu. Untuk UPM menjadi UPM yang solid itu caranya kita bermusyawarah, sering bermusyawarah, terus kita juga kalau misalkan ada acara yang non formal kayak kita juga suka kumpul bareng-bareng, jadi kita tuh gak hanya di acara formal saja kumpul-kumpulnya, tetapi juga di acara yang non formal. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau soal jaringan Teh, bagaimana UPM menjalin relasi yang autentik dan berdampak? Tentunya UPM juga mengikuti aktif di luar kampus seperti ikutan Prokoma ini ada diikuti oleh 30 kampus di Jawa Barat, tentunya ada di PPNI Jawa Barat juga. Jadi menurutku menjadi UPM yang autentik ini tidak hanya aktif di dalam kampus tapi juga harus aktif di luar kampus. Baik. Pertanyaan selanjutnya, namanya organisasi pasti ada berbeda pendapat ya Teh ya. Nah, bagaimana UPM menghadapi? Nah, perbedaan pendapat bukan hanya di UKM, tapi juga di organisasi lainnya. Bahkan di kelas pun sering ada perbedaan pendapat, bahkan sama teman pun ya berbeda pendapat gitu. Karena kita tidak bisa menyatukan semua kepala dalam satu, tapi kita bisa lihat satu tujuan. Nah, untuk caranya tuh kita lihat dulu nih kayak pendapat satu orang ini, lalu pendapat semuanya disatukan lalu musyawarah mana yang lebih baik gitu. Nah, biasanya tuh UPM selalu mengadakan voting di pendapat ini tuh. Tetapi setelah votingnya juga ada hasilnya, kita tidak bisa menentukan oke, voting ini hasilnya enggak, tapi kita juga nanyain dulu ke orang yang lainnya, ke anggota yang lainnya, gimana setuju apa enggak. Soalnya kalau misalkan ada satu orang yang enggak setuju, ngomongin di belakang kan tentunya bakal jadi konflik juga ya. Jadi untuk perbedaan pendapat ini bisa dimusyawarahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kan latihan bicara itu butuh waktu ya Teh ya? Iya. Bagaimana cara mengatur antara kuliah dan organisasi? Oke, untuk aku pribadi, aku bakalan bikin kayak jadwal harian maupun mingguan. Jadi mana dulu yang lebih utama? Menurutku yang lebih utama itu tugas. Nah, aku bakalan ngerjain dulu tugas yang mepet deadline. Soalnya kalau misalkan tugasnya belum selesai tapi kita udah ngejalanin organisasi, tentunya nggak akan tenang ya ke kitanya. Jadi tentuin dulu mana yang lebih penting prioritasnya. Kalau misalkan aku pribadi prioritas utamanya tentu masih tugas. Setelah itu organisasi, dan jangan lupa kita juga harus bisa menjaga kesehatan kita sendiri dengan cara istirahat. Baik, wow, sangat luar biasa ya Teh ya. Nah, mungkin yang terakhir aku ada inovasi nih buat UKM itu podcast yang suara kampus, di mana membuat podcast resmi UKM di Spotify, di YouTube ataupun Instagram untuk melatih komunikasi digital. Tapi iya ya, inovasinya bagus banget ya, soalnya belum ada kayaknya di kampus kita. Walaupun ada pun mau podcast tapi belum dijalankan ya sepertinya. Bagus sekali inovasinya, semoga tamu nanti siapa tahu di UPM bisa dijalankan ya. Semoga luar biasa. Terima